Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Muhibin. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, materi ini sering muncul di soal tes potensi akademik atau tes kedinasan yang lainnya ya. Seperti apa soalnya? Mari kita ambil alat tulis dan mulai belajar bareng. Soal yang pertama. Paman akan berangkat ke suatu acara yang dimulai pukul 9. Jarak tempat acara berlangsung 12 km dari rumah. Dan kecepatan rata-rata mobil Paman 72 km. Agar sampai di tempat acara tepat waktu, Paman harus berangkat pada pukul berapa? Ini kita coba gunakan segitiga gini ya. Biasanya kalau saya gunakan untuk memudahkan ini JKW atau biasa saya singkat Jokowi. Hanya untuk memudahkan gitu ya. Dimana J jarak, K kecepatan, dan W waktu. Nah, di sini kita ditanyakan mencari waktu. Nah, berarti kan tinggal J sama K. J sama K itu kan atas bawah. Berarti kita bagi jarak, kita bagi waktu. Nah, kita coba nih, jaraknya berapa? Jaraknya 12 km ya. 12 km dibagi waktunya 72 kilo per jam. 72 kilo per jam. Saya tulis gini ya. Ingat nih, kalau ada pecahan A per B dibagi C per D, maka itu kan sama aja A per B dikali D per C. Di mana yang ini kita balik gitu ya. Berarti dari sini kita punya nih, ini 12 km. Yang bawah kita balik, berarti dikali jam per 72 km. Kilometernya hapus, ketemu 12 per 72, sama-sama disederhanakan. Bagi 12 dapat 1, 72 bagi 12 dapat 6. Berarti 1/6 jam. Nah, 1/6 jam, ini kalau kita buat menit, berarti kan kita kalikan 60 ya. 1/6 dikali 60. Maka ketemu berapa nih? 10 menit. Iya nggak? Nah, berarti kalau acaranya mulai jam 9, 10 menit sebelumnya, berarti kan sama aja jam 9 gini dikurangi 0010. Berarti ini 05, di sini 08. 0850. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Next kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua seperti ini. Jika seseorang berjalan menempuh jarak 2/5 kilo dalam 6 menit, berapakah kecepatan rata-rata? Pertama kita buat 6 menit ini menjadi jam, berarti 6 kita bagi 60 ya. Jadinya ini kan 1/10. Nah, satuannya sudah berubah menjadi jam. Waktunya ini. Kemudian mencari kecepatan, berarti kan berdasarkan segitiga, kecepatan tadi itu kan J dibagi W ya. Dimana jaraknya 2/5 kilo. 2/5 kilo. Kita bagi waktunya 1/10 jam. 1/10 jam. Kita balik berarti 2/5 kilo. Kemudian kita kalikan ini 10/1 jam. Per 1 jam. Kita coret-coret ini dapat 2. Maka di sini 2 kali 2 ketemu 4. Satuannya kilo per 1 jam ini ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ini. Gampang ya. Next kita lanjut ke soal yang lainnya. Soal yang nomor 3.
Prihadi dan Billy yang tinggal di Tegal akan pergi ke Jogja. Prihadi berangkat pada pukul 06.40 dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian pada pukul 7 Billy berangkat dengan kecepatan 70 km per jam. Pukul berapakah Billy akan menyusul? Nah, ini yang perlu kita pelajari, perlu kita garis bawahi, yang menyusul ini ya. Nah, waktu susul menyusul itu berarti kita punya waktunya itu adalah selisih jarak. Selisih jarak kita bagi kecepatan kecepatan yang tinggi. Ini selisih kecepatan aja, gini ya, selisih kecepatan, biar lebih mudah. Oke, nah selisih jaraknya kita sudah tahu belum nih? Belum kan? Makanya kita harus cari tahu dulu dari mana? Ya dari sini nih, dari Prihadi, karena Prihadinya berangkat dulu. Berarti kita mencari jarak itu kecepatan dikali waktu. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Nah, waktunya kan dari ini 06.40 sampai ke 07.00. Berarti kan 20 menit ya. 20 menit itu sama aja berapa jam? Kita bagi 30. Ya kan? Kita bagi 60. Maka ketemu sepertiga jam. Gitu ya. Oke, berarti di sini sepertiga jam. Jamnya coret atas bawah, 60 dibagi 3 ketemu 20 km. Oke, kita sudah ketemu selisih jaraknya adalah 20 km. Kemudian selisih kecepatan, ini kan 70 sama 60 ya. Berarti kita kurangi aja, ketemu 10 km per jam. Oke, next kita balik 20 km dikali jam per 10 km. Kilometernya coret. Nah, 20 dibagi 10 ketemu berapa? Ya, 2 jam. Oke, berarti Billy akan menyusul Prihadi pada waktu setelah 2 jam. Setelah Billy berangkat, berarti 07.00 ditambah 02.00. Ketemu pukul, oke benar, 09.00. Jawabannya adalah yang C. Oke, next kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, soal nomor 4. Ayah Amir hendak bepergian ke Solo dengan menggunakan mobil, sedangkan Amir menggunakan sepeda motor. Jarak rumah Amir ke Solo itu 120 km. Nah, ayah Amir berangkat pukul 7 dengan kecepatan 60. Jika kecepatan Amir rata-rata 90, maksimal jam berapakah Amir harus berangkat agar bersamaan dengan ayah tiba di Solo? Oke, jadi ada ayah dan anak, berangkatnya beda ya. Karena kecepatannya ini beda. Jadi ayah Amir kita misalkan A, Amirnya kita misalkan B. Oke. Nah, di sini ada info yang kita ketahui karena ini satu keluarga, jaraknya kan sama. Berarti bisa kita tulis infonya jarak A itu sama dengan jarak B. Ya enggak? Nah, di mana jarak itu cara mencarinya kan K dikali W. Berarti kecepatan A dikali kecepatan kecepatan A dikali waktu A itu akan sama dengan kecepatan B dikali waktu B. Kita sudah punya kecepatan A belum? Kecepatan ayah Amir berarti 60 km per jam. Kilometer per jam. Kemudian waktunya. Nah, waktunya sudah belum? Maka kita harus cari dulu. Ya. Waktunya berapa sih? Oke, kita coba waktu A itu sama aja. Kan cara mencari waktu jarak dibagi kecepatan.
jaraknya adalah 120 km, kemudian kecepatannya 60 km per jam. Oke, next kita balik 120 km dikali jam per 60 km. Coret km-nya, maka 120 dibagi 60 ketemu 2 km. Ini ya, kok 2 km, 2 jam. Oke, waktu A berarti 2 jam, di sini dikali 2 jam. Next, kecepatan B berarti kan ini ya, 90 km per jam. Nah, waktu, kita mau mencari waktu B, berarti WB sama dengan, oke. Nah, ini jamnya kita coret nih, ketemu 60 dikali 2, berarti berapa? Langsung aja ya, 120 km. Kemudian ini kita bagi gini, 90 km per jam. Sama dengan, ini berarti waktu dari B. Oke, next kita balik berarti 120 km kita kalikan jam dibagi 90 km. KM-nya coret. Ini akan ketemu WB. Berarti ini kan 120 dibagi 90 itu kan 4/3 ya. 4/3 jam. Nah, waktunya berarti 4/3 jam. Atau setara dengan berapa nih? 1/3. 1/3 jam. Nah, 1/3 jam itu kan artinya 20 menit. Berarti 01 20 menit. Gitu ya. Waktunya ini. Kemudian, maksimal jam berapakah Amir harus berangkat? Biar sama dengan ini. Kalau tadi kan, ayah kan sampainya pukul 9. Berarti, dari sini ya, jam 7 ditambah 2 jam, ayah kan sampai dalam waktu 2 jam. Berarti 09.00. Nah, kita kurangi dengan 01.20. 01.20. Ketemu berapa nih? 07.40 ya. Gimana? Paham nggak? Kalau belum paham, coba diulangi lagi. Jadi jawabannya adalah yang C ini. Oke, next kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, soal yang kelima, Mamat berangkat dari kota A menuju kota B pukul 07 WIB dengan mengendarai sepeda motor berkecepatan 50 km per jam. Pada waktu yang sama, Slamet melakukan perjalanan dari kota B ke kota A dengan kecepatan 60 km. Jika jarak antara kota A dan B 132 km, maka mereka akan bertemu di jalan pada pukul berapa? Oke, ini berarti mencari waktu berpapasan ya. Nah, waktu berpapasan itu bisa dicari seperti ini. Ini total jarak dibagi total kecepatan. Total, ini jarak ya. Kecepatan. Oke, total jaraknya berapa? 132 km. 132 km. Total kecepatan berarti kan 50 ditambah 60. Berarti berapa? 110. Satuannya kilometer per jam. Oke, next kita balik berarti 132 km dikalikan jam per 110 km. Kilometernya coret aja. Terus ini berarti kan gini. Dapat 132 dibagi 110 dapat 1, sisanya 22 per 110 jam ya.
Atau boleh kita sederhanakan, ini menjadi 1 dibagi 22 dapat 1, dibagi 110 bagi 22 dapat 5. Kan satuannya jam, biar jadi menit kita kalikan 60. Yang kita kalikan 60 cukup yang ininya. Berarti ini berapa? Ini kan tetap 01. Nah, 1/5 dikali 60, ini kan coret-coret dapat 12 ya. Berarti 1 jam 12 menit. Setelah pukul 7, berarti 1 jam 12 menit itu ya gini, 07.00 ditambah 01 12. Ketemu berapa? 08 12. Oke, jawabannya adalah yang B. Next, kita lanjut ke soal yang ke-6. Oke, soalnya seperti ini. Jarak rumah Arman dan rumah Danu 180 km. Arman berkendara dari rumahnya menuju rumah Danu pada pukul 10 dengan kecepatan rata-rata 80 km. Pada pukul 10.30, Danu berkendara menuju rumah Arman dengan kecepatan 60 km. Jika mereka melalui jalan yang sama dan jalannya lancar, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Nah, masalahnya sama dengan tadi, cuman ini berangkatnya beda. Jadi kita kalau tadi kan jumlah jaraknya ya, berarti di sini jumlah jarak kita kurangi dengan jumlah jarak dikurangi dengan selisih jaraknya. Jumlah jarak sama selisih jarak. Oke, kemudian kita bagi dengan jumlah kecepatan. Saya singkat K. Ini jumlah atau total ya. Totalnya kan jaraknya 180 nih. 180 km. Nah, selisih jaraknya berarti kita cari dulu dari jam 10 ke 10.30. Kan ada 30 menit. 30 menit itu setengah jam. Ya enggak? Berarti Arman ini sudah berkendara selama setengah jam dengan kecepatan ini. Sudah menempuh jarak berapa berarti? Jarak Arman sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya adalah 80 km per jam dikali waktunya setengah jam. Oke, jamnya kita coret. 80 dibagi ini 2 berarti 40 km. Oke, berarti di sini 40 km. Next, kita bagi jumlah kecepatan. Kecepatannya ada 80 sama 60, berarti 140 ya. Kilometer per jam. Nah, berarti dapat di sini di atas itu kan 140 km jadinya. Kemudian yang bawah kita balik menjadi jam per 140 km. KM-nya coret. Nah, 140 dibagi 140 berarti 1 jam. Nah, di sini kan yang ditanya waktu berpapasan, berarti 1 jam dari 10.30, yaitu jadinya 11.30 ya. Gitu kan? Gampang ya? Next, kita lanjut ke soal yang ke-7. Oke, Adi berangkat dari kota X pada pukul 08.45 sampai di kota Y pada pukul 11.15. Jika ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan istirahat 1 jam untuk makan, berapa kilometer jarak antara X dan Y? Oke, kita coba cari waktunya dulu. Berarti dari sini dikurangi ini ketemu berapa nih? Kita tulis 11.15 dikurangi 08.45. Kita ini kan nggak bisa pinjam menjadi 10. Ini tambah 60 berubah menjadi 75 ya. Oke, di sini kita dapat 75 kurangi 45 30. 10 kurangi 8 berarti 02.
Nah, ingat di sini kan istirahat 1 jam, berarti kita kurangi 1 jam lagi. 0, 0, 0. Berarti tinggal 01.30. Oke. Atau boleh kita tulis gini ya. Kan 1,5 jam. Boleh dong kita tulis 3/2 jam. Oke. Ini mencari jarak. Berarti jarak itu kecepatan dikali waktu. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Waktunya adalah 3/2 jam. Ingat ada jam atas bawah, coret. 60 dibagi 2 dapat 30. Berarti 30 dikali 3 dapat 90 km. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Next, kita lanjut ke soal yang ke-8. Soal yang nomor 8 seperti ini. Setiap pagi, Bu Ara pergi ke sekolah menggunakan sepeda motornya dalam waktu 55 menit. Nah, jarak sekolah dari rumah adalah 40 km. Pada suatu hari, Bu Ara terlambat 7 menit untuk berangkat ke sekolah. Kecepatan yang harus Bu Ara tempuh agar sampai di sekolah seperti waktu biasanya adalah, oke, di sini kan terlambat 7 menit. Artinya 55 dikurangi 7. Berarti berapa tuh? 48 menit ya. Kalau kita buat jam, berarti kan sama aja. 48 kita bagi 60 kilometer. Kok kilometer? Jam. Gini ya. Oke, boleh kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6 dapat 8, dibagi 6 dapat 10 kilometer. Kok kilometer lagi? Jam. Sorry. Kemudian, nah ini ada jaraknya. Kita kan mencari kecepatan. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 40 km. Waktunya 8/10 jam. Oke, kita balik nih. 40 km dikali. Nah, ini berarti 10/8 jam. Ketemu, ini dapat 5 ya. Dibagi, maka 5 kali 10 itu 50, satuannya kilometer per jam ini. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Simple ya. Next, kita ke soal berikutnya. Soal terakhir nih. Jarak Jogja, Klaten di peta itu cuma 6 cm. Skala yang digunakan pada peta itu 1/700.000. Niko bersepeda dari Yogyakarta ke Klaten dengan kecepatan 36 km per jam. Niko berangkat pada pukul 6. Pukul berapakah Niko tiba di Klaten? Nah, berarti kita harus cari jaraknya dulu ya. Jaraknya menggunakan skala. Kalau 1 cm itu mewakili 700.000, kalau 6 cm ya berarti 700.000 dikalikan 700.000 kali 6. Gini ya. Ketemu 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Ini satuannya masih senti nih. Kita ubah menjadi kilometer. Berarti kan naik 5 tingkat. Ya. Berarti kita buang nolnya 5. Ini menjadi 42 km. Oh, jaraknya 42 km. Nah, yang ditanyakan waktunya. Berarti waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 42 km. Dibagi kecepatannya adalah 36 km per jam. Oke, next kita balik 42 km. Kita balik ini jam per 36 km. Berarti coret-coret. Nah, berarti 42 sama 36. Berarti kan sama-sama dibagi 6 dapat berapa ini? 6, ini 7 ya. Berarti 7 dibagi 6 itu dapat 1, sisanya 1/6 jam.
Nah, 1/6 ini kita rubah menjadi menit. Berarti 1/6 kali 60 ya. Kali 60. Berarti kan ketemu coret-coret dapat 10. Oke, 10 menit. Berarti 1 jam 10 menit. Nah, kalau berangkat pukul 6, maka sampai di mana? Klaten. Berarti kan 06.00 ditambah 1 jam. Sorry, 1 jam 10 menit. Ketemu pukul 07.10. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, mungkin seperti itu teman-teman pembahasan kita pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.